Apa pentingnya P5? P5 ini sangat penting Bapak Ibu. P5 ini dengan P5 siswa akan belajar dengan aksi nyata. Jadi tidak hanya membaca teori, tapi mereka melakukan sesuatu, melakukan aksi nyata ya Bapak Ibu. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim. Nah, mereka akan belajar program iklim ini bagaimana, cara mengatasinya bagaimana. Kemudian anti radikalisme, misalnya tadi dengan program kita buat misalnya program Bhinneka Tunggal Ika di mana mengajarkan mereka anti radikalisme. Kemudian kesehatan mental misalnya pada program P5 anti bullying misalnya. Nah, itu mereka akan belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan mental diri sendiri dan orang lain. Jadi akhlak pada diri sendiri dan akhlak pada sesama manusia ini bisa kita tumbuhkan di situ. Kemudian tentang budaya. Nah, misalnya kearifan lokal. Kearifan lokal tari daerah atau seni musik daerah yang perlu untuk dikembangkan itu bisa dikembangkan. Kemudian juga misalnya pengobatan tradisional pakai rempah-rempah, jamu-jamu itu ya, mereka bisa mikir gitu. Wah, iya ya, kenapa ya dulu Belanda, orang-orang Eropa pada ke Indonesia mencari rempah-rempah dan ternyata rempah-rempah itu banyak dimanfaatkan untuk berbagai ini ya pengobatan tradisional atau minuman yang apa gitu. Sekarang banyak minuman rempah yang akhirnya populer di generasi muda. Nah, mereka bisa memikirkan hal tersebut, kemudian membuat kreasi minuman rempah misalnya. Jadi ada aksi nyatanya. Kemudian wirausaha. Jadi wirausaha misalnya tadi mereka membuat sesuatu dan menjualnya gitu. Jadi apa ya yang lagi viral es teh dimodifikasi apa misalnya teh bunga telang atau apa. Nah, itu bisa mereka akhirnya wah ini kok banyak bunga telang di halaman sekolah. Ternyata bunga telang ini memiliki banyak kandungan manfaat untuk kesehatan. Akhirnya dibuatlah teh bunga telang, dikasih jeruk nipis, akhirnya rasanya segar, enak dan sebagainya dan ini bernilai jual, mereka jual. Kemudian teknologi. Jadi teknologi ini juga bisa dikembangkan untuk mengatasi suatu masalah, untuk membantu kehidupan manusia dan mereka diajari melalui kegiatan P5 bagaimana menciptakan teknologi tepat guna. Kemudian kehidupan berdemokrasi. Jadi misalnya kita mengajarkan siswa bagaimana untuk berpendapat, untuk memilih, untuk merasa memiliki ide tersebut dan mewujudkan ide-ide tersebut. Misalnya pada saat pembentukan pengurus OSIS, sampai program OSIS, sampai merancang ini ya kegiatan-kegiatan OSIS dan melaksanakannya juga berdasarkan dari masukan-masukan suara-suara dari siswa. Jadi ada dari suara, dari pilihan dan sampai pada mereka memiliki ide tersebut dan merealisasikannya. Ini adalah hal yang luar biasa untuk kita wujudkan gitu. Sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Jadi tentu saja P5 ini juga kita susun ya sesuai untuk menjawab isu-isu permasalahan masa kini, namun juga kita harus lihat tahap perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Misalnya anak PAUD dengan anak SMP tentu saja beda jenis proyeknya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan juga dengan usia mereka. Kemudian berkontribusi bagi lingkungan. Jadi P5 ini diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya tadi terkait masalah sampah atau terkait masalah generasi muda yang sudah tidak mengenal budaya dari daerah lokal daerah masing-masing, kearifan lokal gitu ya. Itu juga bisa ditumbuhkan melalui P5. Kemudian P5 juga menjadi sarana penguatan kompetensi dan karakter. Nah, menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi melalui kegiatan aksi nyata tadi, siswa-siswi akhirnya
tumbuhlah kompetensinya, tumbuhlah karakternya dengan lebih maksimal.